dimulai dengan tree atau pohon. Setelah itu ada definisinya, properti, heredity, computing dependency, binary trees, dan implementasinya yang menggunakan using linked list. Perkenalkan introduction to trees. Trees itu suatu data yang bersifat non-linear yang menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk melakukan pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear array atau daftar linked list. Trees juga menyediakan organisasi data yang bersifat alami, yang bersifat hierarkis. Definisi dan properti dari tree atau pohon. Tree adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis dengan pengecualian elemen teratas. Di setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk atau parent dan zero atau lebih dikenal dengan elemen children. Elemen teratas dari pohon disebut dengan root of the tree atau akar pohon. Formal definisi formalnya. Secara formal kita mendefinisikan pohon sebagai T, sebagai kumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki A sebagai hubungan antara parent dan child yang memenuhi beberapa sifat, yaitu jika T tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus atau node khusus yang disebut dengan root of T, akar dari T, yang tidak mempunyai induk. Setiap node V dari T berbeda dari akar yang dimiliki oleh node induk, mana W setiap node dengan induk W adalah anak dari W itu sendiri. Dengan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon bisa saja kosong, yang berarti pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun, tidak memiliki node apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Dua node anak dari orang tua yang sama adalah sibling, satu saudara kandung. Simpul V bersifat eksternal jika V tidak mempunyai anak. Sebuah node V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Luar simpul juga dikenal sebagai daun atau leaves. Suatu simpul U merupakan ancestor jika V tidak mempunyai anak. Sebuah node V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Di luar simpul juga dikenal sebagai suatu simpul U merupakan ancestor dari simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan ancestor dari induk V. Sebaliknya, kita katakan bahwa simpul V adalah turunan descendant dari node U jika U merupakan ancestor dari V. Dalam pohon T yang didefinisikan sebagai sepasang node U dan V, di mana U adalah parent dari V atau sebaliknya.
Maka dalam pohon T ada urutan node yang dimana setiap dua node berurutan dalam urutan tersebut yang membentuk sebuah S. Gambar ini memberikan contoh F, yaitu dalam pohon sistemnya kembali akan ditampilkan. Sebuah pohon dianggap terurut jika ada urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap nodenya. Sini ada pohon sistem file, di folder dan file memiliki urutan tertentu. Pohon struktur buku di mana bab, bagian, dan subbagiannya berada dalam urutan yang bermakna. Bagian ini tree, binary tree, pohon binar, array binary tree, linked binary tree, dan netcode tree merupakan gambar dari struktur pohon yang berbeda yang dapat dimodulkan diimplementasikan dengan jenis yang lebih spesifik, mewarisi dari jenis yang lebih umum. Pohon ADT. Kita mendefinisikan ADT pohon menggunakan konsep position atau posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi, dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode ini, yaitu P elemen yang mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Pohon ADT kemudian mendukung metode aksesor, yaitu tirot mengembalikan posisi akar pohon dari T atau tidak ada jika T kosong. T-root mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon. T-parent mengembalikan posisi induk atau parent dari posisi P, atau tidak ada jika P adalah akar dari T. T-num children mengembalikan jumlah anak-anak dari posisi P. T-children menghasilkan iterasi anak-anak dari posisi P dan mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di pohon T, mengembalikan nilai true jika pohon T tidak berisi posisi apapun, menghasilkan iterasi semua posisi dari pohon T dan menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Duck typing adalah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek yang ada pada saat runtime. Jenis objek ini itu sendiri tidaklah penting. Objek harus mendukung semua metode atau atribut yang memanggilnya. Karena alasan ini, pengetikan duck typing kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir, bukan sistem pengetikan. Dalam pengetikan duck, kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metode, mana ini menyatakan bahwa kompiler yang dapat melakukan pengecekan tipe apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut saat runtime. Kata ini berasal dari pepatah lama jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berbuah seperti bebek. Kemungkinan besarnya adalah bebek. Bahkan entitas dari non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanannya pada perilaku. Dengan analogi, untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidak penting asalkan
berperilaku seperti itu. Class based abstract is class for three data structure. Kita mengikuti pengetikan bebek dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari kelas posisi, kelas dengan abstrak, metode abstrak, several metode, several abstrak, concrete metode. Tidak ada instansi yang langsung dibuat untuk basis abstrak kelas. Sini ada implementasi dari kelas abstrak tree, yaitu definisi kelasnya. Sini kelas didefinisikan sebagai kelas abstrak yang merepresentasikan suatu pohon. Kelas position merupakan nested class yang mana didefinisikan sebagai abstrak yang merepresentasikan lokasi dari semua elemen dalam pohon tunggal. Dan metode abstrak seperti elemen parent, children, dan land. Untuk metode elemen, mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P, dan root, dia mengembalikan posisi root pohon atau non jika kosong. Parent mengembalikan posisi parent dari P jika non, atau non jika P adalah root. Dan children mengembalikan jumlah anak dari posisi P, itu menghasilkan iterasi anak-anak dari posisi P, dan mengembalikan jumlah total elemen dalam pohon. Kelas ini menyediakan beberapa kerangka dasar dalam mengimplementasikan struktur pohon, yang dimana subkelas konkret nantinya akan mengimplementasikan metode abstrak sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Selanjutnya computing kedalaman komputasi. Misalkan P adalah posisi node pada pohon atau simbol pada pohon T, di mana kedalaman T adalah jumlah dari ancestor P, dimana T termasuk, dimana P itu sendiri tidak termasuk. Dan kedalaman akar dari pohon T adalah 0, seperti yang dimiliki akar tersebut tidak pada ancestornya. Kedalaman P juga dapat didefinisikan sebagai rekursif, yaitu jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk dari P. Untuk setiap node non-root, kita menambahkan 1 ke kedalaman induknya. Sini ada fungsi depth, ini sebuah metode dalam kelas pohon yang menghitung kedalaman suatu posisi P dalam pohon. Kedalaman ini didefinisikan sebagai jumlah level yang memisahkan posisi P dari akar root. Jika P adalah akar root, maka kedalamannya adalah 0, tapi jika tidak, maka kedalaman dihitung secara rekursif 1 plus kedalaman dari parent P. Sini ada ilustrasi dua pohon yang mana menunjukkan ini adalah pohon linear dan ini adalah pohon binaris, yang mana sama-sama memiliki 5 node dengan kedalaman maksimum itu D1 sama dengan 4 dan D2 sama dengan 2. Perbedaan dari kedalamannya pada pohon yang sebelah kiri ini yang linear, dia memiliki kedalaman maksimum yang lebih besar 4 karena strukturnya linear, sedangkan pohon
maksimumnya yang lebih kecil 2 karena strukturnya lebih seimbang. Meskipun kedua ilustrasi struktur pohon ini menunjukkan memiliki node yang sama, kedua struktur pohon ini dapat saling mempengaruhi kedalaman maksimum bahkan dengan jumlah node yang sama, karena pohon yang lebih seimbang seperti pohon binar sebelah ini cenderung memiliki kedalaman lebih kecil yang dapat menghasilkan operasi yang lebih efisien pada struktur data pohon. Waktu berjalan dengan T dip untuk posisi ditambah 1 dimana dp dimana menunjukkan kedalaman pada pohon T karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap ancestor dari P. Trik dip berjalan dalam waktu 0n kasus terburuknya, mana n adalah jumlah total posisi T karena posisi T mungkin memiliki kedalaman n kurang dari 1 jika semua node membentuk satu cabang. Menghitung tinggi. Ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan sebagai rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah satu lebih tinggi dari tinggi maksimum children P. Tinggi pohon tak kosong T adalah tinggi akar T, mana propositionnya tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi pada daunnya. Kita menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian, yaitu ada Higg 1 yang memanggil kedalaman algoritma dari P oleh setiap posisi daun T yang mengarah ke 0 n pangkat 2 worst case waktu kompleksitasnya. Dan Higg 2 yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau n kompleksitas waktu. Ada n jumlah posisi di pohon. Misalkan terdapat posisi daun L, waktu komputasinya itu ini. Dimana setiap panggilan ke fungsi dip memiliki waktu konstan 0 kurang d p tambah 1, dengan yang dalam kasus terburuknya dapat berupa kompleksitas n 1 atau 0n. Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi Higg 1 adalah ini. Selanjutnya di sini ada dua contoh kasus. Contoh kasus menunjukkan dua kasus pohon yang berbeda, mana keduanya memiliki node yang sama, yaitu 5. Kasus pohon pertama ini adalah pohon binar dengan kedalaman maksimum yaitu 3, yang mana CI-nya menunjukkan jumlah anak untuk setiap node. Total dari CI ini dihitung dari 1 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 4, yang sini itu sama dengan 13. Dalam waktu komputasi maksimumnya, T ini kurang dari 5 pangkat 2, itu sama dengan 25. Untuk kasus pohon kedua, ini adalah bentuk pohon linear, yang mana kedalaman maksimumnya itu 5, yang mana setiap nodenya memiliki satu anak kecuali node yang terakhir. Total CI T dihitung dengan 1
ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 6 itu sama dengan 10. Dengan bertambahnya n batas atas waktu komputasi akan menjadi kuadrat dengan n, yang berarti bahwa ketika jumlah node meningkat, waktu komputasi dalam worst case ini bisa meningkat secara kuadratik. Pohon yang lebih seimbang itu kasus pertama cenderung memiliki waktu komputasi yang lebih besar, efisien dibandingkan dengan pohon linear kasus 2. Meskipun dalam kasus ini, pohon linear memiliki total CI yang lebih kecil. Kita lanjut. Hack 2 memberikan kinerja waktu terburuk dalam yaitu yang mana berkembang secara top down. Child dalam P berjalan dalam waktu 0 dan CP tambah 1, yang mana CP ini menunjukkan jumlah anak dari P. Hack 2 juga menghabiskan waktu yang sama untuk posisi P, mana untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah 0 kurang n. Proposition misalkan T adalah pohon dengan n posisi, dan misalkan CP menyatakan banyaknya children anak-anak dari posisi P dan T, dari posisi P dari T, kemudian menjumlahkan posisi T-nya. Justification: setiap posisi T kecuali root atau akar adalah child dari posisi lainnya, dan dengan demikian menyumbangkan 1 unit pada jumlah di atas. Sini ada dua struktur pohon yang berbeda, tapi keduanya juga tetap memiliki node yang sama, yaitu 5. Pohon ini adalah pohon binar yang tidak seimbang, mana C1 nya sama dengan 2, mana akarnya memiliki 2 anak, C2 sama dengan 0, C3 sama dengan 2, C4 sama dengan 0, dan C5 sama dengan 0. Untuk yang ini adalah pohon linear atau rantai, yang mana setiap node kecuali yang terakhir memiliki 1 anak, dan C5 sama dengan 0, node terakhir yang tidak memiliki anak. Jika dihitung menggunakan rumus ini sama dengan P, ini berarti jumlah total anak dari semua node dalam kedua pohon adalah 4. Meskipun kedua pohon memiliki jumlah node yang sama, yang sama dengan 5, struktur mereka sangat berbeda. Pohon ini memiliki kedalaman lebih kecil dibandingkan pohon sebelah sini, pohon yang satu ini. Jumlah total anak 4 sama untuk kedua pohon meskipun distribusinya berbeda. Struktur dari pohon mempengaruhi efisiensi operasi tertentu pada sebuah pohon, mana pohon yang lebih seimbang seperti pohon ini umumnya lebih efisien untuk banyak operasi dibandingkan dengan pohon linear di sebelah sini. Oke, kita lanjut pohon binar. Pohon binar adalah pohon yang terurut dengan properti dimana setiap nodenya memiliki 2 anak. Setiap node anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah node. Kemudian sepohon yang berakar pada anak kiri dan atau kanan dari simpul internal V disebut kiri sepohon atau sepohon kanan masing-masing dari V. Pohon binar dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon binar penuh. Jadi dalam pohon binar yang tepat, setiap node terkenal memiliki tepatnya 2 anak. Pohon binar yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contohnya pohon keputusan adalah pohon binar yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Ekspresi aritmetika dapat dipresentasikan dengan pohon binar yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta, dan node internal adalah operatornya.
Pada pohon keputusan investasi, sini adalah diagram alur yang membantu investor memutuskan strategi investasi berdasarkan beberapa pertanyaan. Apakah Anda gugup atau tidak? Apakah Anda perlu mengakses sebagian besar uang dalam 5 tahun ke depan, ya atau tidak? Atau apakah Anda bersedia menerima risiko untuk potensi keuntungan yang lebih tinggi, ya atau tidak? Berdasarkan jawaban dari investor dan pilihan investasi yang sesuai, rekening tabungan, dana pasar uang, dan portofolio saham atau portofolio terdiversifikasi. Pada pohon biner aritmatika adalah representasi visual dari ekspresi aritmatika yang kompleks. Pohon ini menunjukkan bagaimana ekspresi tersebut dapat dipecah menjadi beberapa operasi yang lebih kecil, dengan setiap node mewakili operasi aritmatika, yaitu rata tambah, kurang, kali, dan bagi, dan daun-daunnya yang mewakili angka-angka. Dua pohon ini mengilustrasikan bagaimana struktur pohon dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan mengorganisir informasi yang kompleks, baik untuk pengambilan keputusan maupun perhitungan matematis. Selanjutnya, recursive binary tree definition. Selanjutnya, definisi pohon biner rekursif. Pohon biner kosong atau yang terdiri dari sebuah singular disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Pohon biner mungkin kosong disebut sebagai pohon kiri dari T. Pohon biner mungkin kosong disebut pohon kanan dari T. Pohon biner dari T sebagai tipe data abstrak. Pohon biner merupakan spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengakses tambahan, yaitu left, right, dan split. Left mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non-if jika P tidak mempunyai anak kiri, sedangkan yang right mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak jika P tidak mempunyai anak kanan, dan sibling mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P atau tidak ada jika dia mempunyai saudara kandung. Implementasi kelas basis abstrak dari pohon biner. Kelas binary masih bersifat abstrak. Ia mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parent, slave, dan lain-lain. Menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru metode, yaitu left dan right, posisi anak kiri dan kanan, dan menyediakan implementasi konkret dari dua metode, yaitu sibling dan children, anak lain dari parent P, dan generator untuk anak-anak yang diurutkan dari sebuah node. Ini adalah implementasi dari abstrak tree dari tree abstrak base class implementation. Sifat pohon biner. Kita menyatakan himpunan semua node dari A, pohon T pada kedalaman yang sama D, dengan ketinggian D dari T. Secara umum, level D memiliki node paling 2 pangkat D. Banyaknya, jumlah maksimum dari node pada tingkat pohon biner bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Maksimum dari dari tingkat level dari binary tree adalah 8.
dan 8.8. Proposisi ini membahas sifat-sifat pohon biner yang tidak kosong, dengan variabel yaitu n sama dengan jumlah node, ni jumlah node eksternal ke dalam jumlah node internal, ni sama dengan jumlah node internal, dan tinggi pohon itu sama dengan A. Proposisi ini menyatakan bahwa pohon D memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama ini menunjukkan bahwa jumlah node-nya berada di antara H tambah 1 kurang dari N kurang dari 2 pangkat H tambah 1 kurang 1. Dan yang kedua menunjukkan bahwa jumlah node-nya eksternal yang berada di bagian antara 1 dan 2 pangkat H. Yang ketiga menunjukkan bahwa jumlah nodenya internal menunjukkan bahwa tinggi pohon berada di antara log tambah 1 kurang 1 dan n kurang 1. Jika pohon biner adalah proper yang mana setiap nodenya internal memiliki tepat 2 anak, maka sifat-sifatnya adalah seperti yang menunjukkan bahwa nodenya berada di antara 2 yang sama. Yang kedua bahwa jumlah node eksternal berada di antara kedua hal ini. Yang ketiga node internalnya berada di tengah, dan tinggi pohonnya berada di antara kedua variabel. Secara umum, proposisi ini memberikan batasan atas dan bawah yang mengatur jumlah node eksternal, node internal, dan tinggi pohon dalam pohon biner yang tidak kosong serta pohon biner proper. Selanjutnya, justification. Membenarnya, kita membuat data bukan satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal, yang mana pada kasus pertama, jika T mempunyai satu node V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk sampel internal. Untuk kasus kedua, jika T memiliki lebih dari satu node, kita menghapus sepasang satu node eksternal dan satu node internalnya, yang mana sekaligus pada akhirnya hanya tersisa satu node yang bersifat eksternal. Perhatikan bahwa hubungan di atas secara umum tidak berlaku untuk biner yang tidak tepat pada pohon dan pohon biner. Implementasi dari trace. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang tingkat struktur untuk binary trace. Tingkat struktur for binary trace. Struktur tertaut untuk pohon biner. Setiap node menyimpan referensi, yaitu elemen disimpan pada posisi P, node anak kiri, node anak atau node anak kanan, dan simpel induk. Pohon T memiliki 2 variabel, yaitu untuk menyimpan referensi ke node akar dan ukuran variabel yang mewakili jumlah node dari T. Pattern implementation dari linked binary tree struktur. Sebuah subkelas dari kelas binary tree ini mendefinisikan 2 kelas nested, mana kelas node non publik untuk mewakili node, kelas posisi publik untuk membungkus node dari diwarisi dari kelas tree position. Hal ini menjadikan 2 metode utilitas, yaitu validity utilitas untuk memeriksa dan kuat validitas posisi tertentu saat pembukanya, membuat posisi utilitas untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Operasi untuk memperbarui binary tree yaitu tambah, root, left, right, replace, delete, dan untick. Ini adalah implementasi dari linked binary tree, struktur linked binary tree yang telah saya
Kelas length binary adalah kelas utama yang mewakili pohon binar. Kelas ini mengandung subkelas node dan position. Kelas node adalah kelas dari node publik untuk menyimpan node. Setiap node memiliki elemen parent, left, dan right. Kelas position ini mewakili lokasi satu elemen dalam sebuah pohon. Kelas ini mengandung metode untuk mengakses elemen dan membandingkan posisinya. Metode validasi. Metode validasi ini memastikan bahwa posisi yang diberikan adalah valid dan milik dari pohon ini. Dan metode map position membuat ekstensi posisi untuk node yang diberikan. Metode ini menginisialisasikan pohon binar kosong. Metode root, parent, left, dan right mengakses root akar from parent, kanan kiri, dan kanan dari posisi tertentu. Dan tambahkan node yaitu metode root, left, right, dan right digunakan untuk menambahkan root, kanan kiri, dan kanan pada posisi tertentu. Itu mengganti dan menghapus node yaitu metode replace, mengganti elemen pada posisi tertentu dan menghapus node pada posisi dari sebuah posisi. Dan metode tag menggabungkan dua pohon sebagai subpohon kiri dan kanan dari suatu posisi. Yaitu dari setiap bagian kode ini kita merangkum dengan menekankan bagaimana setiap bagian berfungsi secara masing-masing membentuk struktur pohon binar yang tertahu dan efisien dan fleksibel. Inisialisasi pohon Python untuk membuat instansi dari lingkup binary yang kosong dengan menambahkan root dan anak-anaknya, dan mencetak pohon dan pembuatan pohon key dan diinisialisasikan dan key lingkup binary dan penambahan root dan anak-anaknya. Dimana pohon ini nanti akan hasilnya lebih kompleks dan memiliki banyak node. Dari presentasi pohon yang akan dicetak ini nanti memberikan gambaran tentang bagaimana node diatur dalam pohon binar, mana setiap node ini diatur bersama dengan anak-anak resultannya, menunjukkan struktur hierarkis dari pohon yang ada. Sebenarnya mohon maaf karena saya tidak mengertikannya dari awal. Saya sudah membuatnya semua dari sebelumnya, tidak langsung dipresentasikan atau mempraktikannya secara langsung dan mengertikan dari awal karena keyboard saya agak bermasalah, jadi akan lama prosesnya dan ribet atau sulit jika saya mengertikannya dari awal sebelum merakamnya. Oke, lanjut, yaitu ini ada performance of linked binary tree implementation. Ini adalah kinerja dari implementasi pohon binar yang total. Dimana sih ini untuk ini ada perasaannya dan running time-nya. Oke, saya rasa itu saja